Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kasih yang Membantu. Saudara, kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu merupakan tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu berarti kasih itu harus diperagakan atau diwujudkan, bukan cuma diucapkan atau di bibir saja. Firman Tuhan mengingatkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Pertanyaannya, perbuatan kasih kita harus ditujukan kepada siapa? Terkait akan hal ini, saya ajak kita memeriksa apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat 13, di mana dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Perhatikan, dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Itu berarti kasih kita harus kita berikan dalam bentuk bantuan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Pekerjaan mereka hanya untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Hidup mereka diabdikan untuk Tuhan, dan kehidupan mereka ditopang dari buah pelayanan mereka. Ini penting, hidup mereka diabdikan untuk Tuhan, dan kehidupan mereka ditopang dari buah pelayanan mereka. Tetapi orang-orang kudus juga berarti orang-orang percaya. Artinya bahwa kita harus lebih dulu memperhatikan sesama umat Tuhan, dan sesudah itu baru orang lain. Dalam Galatia 6 ayat 10 dituliskan demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jelas ya saudara, kalau saya katakan lebih dulu memperhatikan umat Tuhan, maksud saya saudara seiman kita. Bukan berarti membantu orang lain tidak boleh atau tidak perlu. Bukan demikian saudara. Tetapi justru harus juga kita lakukan. Ini penting saudara, karena ada orang Kristen yang tidak mau membantu mereka yang tidak seiman. Padahal mereka sangat membutuhkan. Ini tidak benar saudara. Ingat, kita ini harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Lalu ayat di atas juga mengatakan, bantulah kekurangan orang-orang kudus. Kata kekurangan dalam terjemahan yang lebih tepat adalah kebutuhan-kebutuhan. Jadi yang dimaksudkan adalah membantu kebutuhan-kebutuhan orang kudus. Dalam Galatia 6 ayat 6 dituliskan demikian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi yang dimaksudkan kekurangan adalah kebutuhan-kebutuhan, sebab kekurangan itu sifatnya relatif, tetapi kebutuhan itu bersifat baku atau mutlak. Dengan kalimat yang lebih sederhana, bantulah hamba-hamba Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan pelayanan mereka. Tentu itu pun sesuai petunjuk yang Tuhan berikan kepada saudara.
Lalu tadi juga dikatakan agar kita selalu memberi tumpangan. Saudara, bagi seorang hamba Tuhan, perjalanan pelayanan itu seringkali seperti kemusafiran. Oleh sebab itu, tumpangan untuk beristirahat dan sedikit melepas lelah itu sangatlah berharga. Kalau saudara berkesempatan dipertemukan dengan hamba Tuhan dari luar kota misalnya, dan membutuhkan tumpangan dalam arti tempat menginap atau beristirahat. Kalau saudara bisa dan memungkinkan, tidak ada salahnya saudara memberikan tumpangan atau memfasilitasi penginapannya. Memberi tumpangan dalam terjemahan bahasa Inggris NIV dan King James Version pengertiannya keramah tamahan atau hospitality, dan dalam bahasa Yunani philoxenia artinya cinta kasih. Jadi memberi tumpangan selain berarti memberi atau menyediakan tempat untuk istirahat, juga berarti menerima atau menyambut orang-orang kudus dengan keramah tamahan dan cinta kasih. Saudara, kasih adalah ciri utama orang Kristen yang dengan mudah dikenali oleh dunia. Kasih Kristen menjadi identitas yang membedakan kita dengan orang di luar Tuhan. Dan kasih Kristen yang dinyatakan dengan tindakan membantu orang-orang kudus merupakan tindakan yang bukan saja meringankan beban seorang hamba Tuhan, tetapi juga tindakan yang dipuji oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 41 dan 42. Jadi mari saudara, kita belajar dan berjuang untuk bisa menyatakan kasih dengan cara membantu kebutuhan orang-orang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.